Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Falmayariani, NIM 134181216, dan teman saya Muhammad Irfan Wicaksono 1341817. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah dari Frederick Winslow Taylor untuk memenuhi tugas rekayasa sistem kerja kelas 04 Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai alur perjalanan sejarah dari Frederick Winslow Taylor. Jadi beliau memulai sejarahnya pada tahun 1881, tepatnya di Midvale Steel Company mengenai studi waktu. Selanjutnya, pada tahun 1898, di Bethlehem Steel Company, ia mengembangkan eksperimen-eksperimen seperti pig iron eksperimen, shoveling eksperimen, dan juga Taylor-White process of heat treatment. Dan selanjutnya, beliau mempresentasikan hasil karyanya kepada American Society of Mechanical Engineer di Paper Shop Management. Dan akhirnya, dia dikenal sebagai bapak dari scientific management. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara detail mengenai perjalanan sejarah dari Frederick Winslow Taylor, dimulai dari Midvale Steel Company. Taylor memulai pekerjaan studi waktunya pada tahun 1881 saat bekerja di Midvale Steel Company di Philadelphia sebagai perusahaan baja. Setelah 12 tahun bekerja di Midvale Steel Company tersebut, Taylor mengembangkan sistem berdasarkan tugas. Lalu, Taylor juga mengusulkan agar pekerjaan setiap karyawan dapat direncanakan oleh manajemen setidaknya 1 hari sebelumnya. Lalu, Taylor juga mengusulkan bahwa pekerja harus bisa menerima instruksi tertulis yang lengkap yang menjelaskan tugas-tugas mereka secara rinci dan mencatat cara-cara untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Setiap pekerjaan juga memiliki waktu standar yang ditentukan oleh studi waktu yang dilakukan oleh para ahli. Dalam proses pengaturan waktu tersebut, Taylor juga menganjurkan untuk memecah tugas-tugas atau pekerjaan menjadi divisi-divisi kecil sebagai elemen, agar dapat mempermudah pekerjaan. Pada tahun 1898, setelah Taylor mengundurkan diri dari Midvale, Taylor mulai bekerja di Bethlehem Steel Company. Taylor melakukan beberapa eksperimen pada perusahaan ini. Salah satunya yang pertama itu pig iron eksperimen. Dia memberikan insentif harian kepada pekerja dan juga memberikan metode kerja yang benar kepada para pekerja. Akibatnya, produktivitas pekerja meningkat. Yang awalnya rata-rata membawa 12,5 ton per hari menjadi 47 sampai 48 ton per hari. Yang dimana itu produktivitasnya meningkat hampir 4 kalinya. Pekerjaan ini dilakukan dengan menaikkan tarif harian dari $1,15 menjadi $1,85. Lalu eksperimen yang cukup terkenal berikutnya adalah terkait penggunaan skop atau shoveling eksperimen. Pekerja awalnya itu menyekop di Bethlehem Steel Company ini memiliki skop mereka sendiri-sendiri dan menggunakan skop tersebut untuk pekerjaan apapun, baik itu mengangkat besi yang berat ataupun untuk mengangkat beban ringan. Setelah mempelajari lebih dalam, Taylor merancang skop agar sesuai dengan berat atau muatan yang berbeda-beda. Skop yang bergagang pendek untuk biji besi, skop yang bergagang panjang untuk batu bara yang ringan. Akibatnya, produktivitas meningkat dan biaya penanganan material pun menurun dari 8 sen per ton menjadi 3 sen per ton. Lalu, eksperimen berikutnya yang cukup terkenal adalah Taylor-White process of heat treatment yang biasa digunakan untuk baja perkakas. Taylor telah mempelajari pengerasan baja. Ia mengembangkan alat pengeras baja untuk krom tungsten tanpa membuatnya rapuh. Dengan memanaskannya mendekati titik lelehnya, baja kecepatan tinggi yang dihasilkan meningkatkan produktivitas pemotongan alat berat lebih dari 2 kali lipat.
dan ditetapkan sebagai suatu persamaan yang sampai hari ini pun tetap digunakan di seluruh dunia. Kemudian melalui persamaan itu dia juga dapat digunakan untuk memotong logam, dan berikutnya setelah beberapa eksperimen tersebut, Taylor juga pernah menghadiri suatu pertemuan yaitu American Society of Mechanical Engineering atau ASME. Pada pertemuan ini Taylor mempresentasikan makalahnya terkait shop management. Selain shop management juga dia juga memperkenalkan terkait dengan scientific management yang kurang lebih isinya studi terkait waktu, standarisasi semua alat dan tugas, penggunaan departemen perencanaan, penggunaan aturan dan alat penghematan waktu yang serupa, kartu instruksi untuk pekerja, bonus untuk pekerja yang kinerjanya sukses, melakukan diferensiasi, lalu memperlakukan sistem klasifikasi produk, dan sistem pembiayaan yang modern. Teknik Taylor diterima oleh banyak manajer pabrik, sehingga pada tahun 1917, dari 113 pabrik yang telah dipasang manajemen ilmiah atau scientific management, 59 menganggap instalasi mereka benar-benar berhasil, 20 sebagian berhasil, dan 34 mengalami kegagalan. 3 poin utama terkait scientific management yaitu menganalisis dengan saintifik terkait elemen-elemen kerja daripada coba-coba atau rule of thumb, selalu melatih, mengajarkan dan mengembangkan pekerja, dan membuat perbedaan antara manajemen dan pekerja. Sekian penjelasan terkait dengan sejarah Frederick Winslow Taylor. Saya Nadia Valmeriani 1341816 dan teman saya Muhammad Irfan Wicaksono 1341817 pamit undur diri. Terima kasih.